Halo Kak Indah. Gimana nih? Kamu sekarang lagi kuliah di mana? Aku sekarang lagi kuliah di University of Nottingham, Ningpo, China. Ngambil jurusan apa? Sekarang aku S2, aku ngambil jurusan Entrepreneurship and Innovation Management. Oke. Terus aku dengar kamu katanya S1-nya juga di sini. Betul, aku S1 di sini. Dulu aku jurusannya International Business Management. Oke. Nah, kalau menurut kamu kan kamu lanjut nih S1 lalu S2, berarti kan betah. Betul. Sampai lanjut. Betul. Apa alasannya kamu pilih kuliah di kampus ini? Alasan aku kuliah pilih di kampus ini sebenarnya karena environment-nya, lingkungannya ini lumayan mendukung, semua teknologinya lumayan maju. Karena kampus ini dibanding kampus-kampus yang populer juga yang di China, ini kampusnya teknologinya lumayan baru. Salah satunya contohnya dari gedung-gedungnya itu banyak teknologi-teknologi yang mungkin nggak ada di kampus-kampus lain. Ukurannya mungkin tidak sebesar seperti kampus-kampus lokal ya, tapi ada bagusnya juga karena itu compact. Terus habis itu fasilitasnya semua tertera dekat. Jadi semuanya tuh bisa di reach out dalam pakai kaki atau mungkin dengan kendaraan sampingan, mungkin motor gitu ya, motor listrik di dalam kampus atau mungkin skuter. Lalu yang berikut adalah karena gurunya internasional, jadi mereka punya mindset tuh sangat suportif banget sama murid-muridnya. Kayak misalnya kita bikin project atau bikin skripsi, namanya dissertation di sini kita bilangnya, itu mereka lumayan membantu, mereka nge-guide kita, ada consultation per student, bisa juga iya per student, dan by email bisa bikin appointment mungkin seminggu sekali per tiap hari Rabu misalnya begitu. Jadi mereka ada mentor, ada kita di sini untuk jurusanku kemarin pas S1 ada mentor, ada untuk skripsi ya, lalu ada juga kita ada tutor, personal tutor itu untuk guidance kita, mereka supaya mereka tahu well-being kita gimana, situasi kita, progres tinggal kita, dan kalau misalnya kita butuh surat reference atau mungkin reference untuk lanjut S2 itu bisa dibantu mereka begitu. Nah, kalau fasilitas nih di kampus, maksudnya nggak perlu yang akademik, apa nih yang akademik maksudku? Nah, apa yang kamu suka fasilitas? Untuk fasilitas yang akademik, salah satu yang paling menggoda di kampus ini tuh gymnya sebenarnya, fasilitas olahraganya, karena kita punya satu gedung dan plus daerah-daerah di samping seperti lapangan tenis, lapangan beach volley, lapangan bola, American football juga ada, lapangan lari itu, dan juga satu gedung dedicated buat gym, rock climbing, biliar, judo dan lain-lain dan semacam olahraga berikutnya itu di satu daerah, dan itu tuh di tengah-tengah kelas dan dorm kosan. Jadi oleh karena itu kalau misalnya habis kelas contoh atau sebelum kelas mau nge-gym dulu juga bisa gitu, di dalam juga ada shower. Itu fasilitas yang sangat-sangat convenient banget ya. Terus habis itu gymnya ini bukan gym biasa loh, kayak maksudnya kalau misalnya dibanding gym di luar bayar yang udah di kampus sudah termasuk sama uang sekolah gratis ya, itu gymnya high end, fasilitas-fasilitas yang diberikan kepada murid. Itu pertama. Kedua yang non akademik adalah di daerah student dormitory, student living area itu ada banyak makanan, banyak restoran, banyak toko, banyak toko peralatan juga, banyak kafe, banyak tempat untuk belajar untuk berteman, iya, berdiskusi. Terus juga ada di dalam kampus nih kita juga ada toko elektronik, kalau misalnya laptop atau peralatan kita kenapa-napa atau mau beli laptop itu juga bisa gitu. Dan ada student discount. Itu bisa dibilang non akademik dan lumayan membantu ya buat murid-murid ya untuk menggampangkan hidupnya. Siap. Nah, kalau menurut kamu apa nih tips and trick, kan kamu nih berarti udah lumayan lama nih ya study di Cina, ya kan? Betul. Nah, tips and trick buat anak-anak baru nih kalau seandainya mau kuliah ke luar negeri atau di Cina. Nah, ada nggak punya tips and trick gak? Kalau ke luar negeri sih mungkin paling bagusnya tuh mereka harus siapkan mental ya, karena kan LDR sama orang tua ya kan, dengan orang-orang yang terdekat dan disayang. Biasa tuh kan mungkin nanti ada kayak homesick itu kan lumayan bisa merubah sifat orang ya, jadi mentalnya bisa jadi nggak stabil. Itu harus benar-benar disiapin dulu sebelum pergi ke luar negeri. Untuk China itu tips and tricksnya mungkin harus bisa mulai rajin-rajin baca-baca Mandarin ya, sama berbicara, karena kan meskipun di dalam kampus kalian bisa survive pakai bahasa Inggris ya kan, ini salah satu keuntungan di sini untuk kalian yang mungkin pertama kali datang nggak bisa bahasa Mandarin ya, tapi tetap aja di luar kampus itu nggak ada hubungannya kan. Oleh karena itu kita tetap harus bisa ngomong bahasa Mandarin sedikit-sedikit. Itu tips and triknya. Gampang belajarnya kalau menurut kamu untuk Mandarin? Kan juga Nottingham menawarkan untuk gratis tuh, free Betul. Mandarin selama 1 tahun. Betul.
Nottingham menawarkan berbagai macam program untuk kita tuh belajar Mandarin. Nggak cuman les yang gratis tadi Kak Indah bilang, tapi juga ada organisasi namanya Mandarin Corner. Itu setiap international student bisa pantaran sama satu orang lokal yang dimana mereka harus belajar Inggris dari kita dan kita belajar Mandarin dari mereka. Itu sangat bagus untuk mengenal, menambah teman, menambah koneksi. Terus ada interaction juga yang disponsor dari sekolah, bisa jalan-jalan, bisa bikin apa, bisa bikin dumpling bareng sama mereka dan belajar sejarahnya China juga. Dan juga day-to-day conversation. Oh good, oke. Nah sekarang gini, kan waktu itu kamu nih dibantu sama Edworld nih. Betul. Dan kebetulan memang zaman pandemi. Betul, ya kan? zaman Nah, pandemi. menurut kamu gimana nih service Edworld nih? Menurut kamu nih? Mantep. Karena pas waktu COVID ini situasi saya tuh lumayan bingung kan, bimbang mau pilih kuliah di mana, nggak bisa juga ke Cina dulu untuk mengecek. Oh ini ada kampus ini, biasa kan ada kayak sebelum mulai kuliah tuh mau nyamperin dulu gitu kan, buat cari tahu living area-nya kayak gimana gitu ya. Tapi kan waktu COVID kan nggak mungkin ya. Waktu itu kan China juga lumayan ketat. Jadi waktu itu prosesnya hampir 90% tuh aku bisa bilang dibantu sama Edworld. Termasuk S2 juga dibantu juga untuk apply dan lain-lain. Karena waktu itu saya juga lumayan ketat schedule-nya untuk persiapan ujian dan persiapan skripsi. Tapi kan deadline apply buat S2 ini juga mepet ya. Jadi saya juga nggak ada waktu untuk mengurusin semuanya. Lalu dibantu semuanya dalam proses dokumentasi, reminder, alert untuk kayak accommodation, terus habis itu persiapan buat visanya, residence permit dan lain-lain. Itu kan lumayan kritikal ya. Karena kalau misalnya nggak dibantu kayak gitu, kita bisa kena masalah sama sekolah dan polisi. Ya pas saya apply S1 dan S2 ini sampai sekarang, S2 saya bentar lagi mulai. Lalu tapi pas saya S1 itu kan pas zaman Covid, jadi waktu itu Edworld tidak bisa ikut mengantar saya ke China. Cuman sekarang ini saya bersama Kak Indah dari Edworld itu datang ke China ini, dia mengantar anak-anak baru datang buat S1 dan S2 ya. Sekarang kan sudah nggak ada Covid, jadi Edworld bisa datang untuk membantu begitu. Oke, thank you Thank you Kak, thank you Kak. Sukses. Sukses. Sehat-sehat. Sehat-sehat. Thank you, bye. Bye bye.